Betah nggak sih tinggal di Malaysia? Secara kan ini bukan beda daerah kayak biasanya. Betah atau tidak Kak tinggal di Malaysia? Ayo jawab jujur. Jangan sampai tidak jujur. Karena kejujuran itu harus dikatakan meskipun pahit rasanya. Satu, karena Malaysia itu hampir sama kayak Indonesia. Kata kakaknya hampir sama seperti di Indonesia. Hampir sama atau tidak ya? Ya menurut saya juga hampir sama. Karena dari segi bahasa kita juga paham. Dan tentunya orang Indonesia kalau ke Malaysia pasti akan paham dengan bahasa yang ada di sini, yaitu bahasa Melayu. Soal makanan juga hampir sama, tidak ada bedanya. Cuman yang membedakan makanan di sini saya rasa itu kurang pedas ya. Tapi kalau di Indonesia makanannya pedas-pedas. Kira-kira seperti itu. Itu pendapat saya. Kita langsung lanjut ke video berikut. Akan lebih menarik kayaknya. Kayak misalnya makanan. Di sini tuh banyak banget makanan dari berbagai negara dong. Jadi seneng banget banyak pilihan buat makan. Kayak masakan Malaysia, masakan China, masakan India juga. Terus ada juga Thailand, ada Pakistan. Semuanya banyak banget, nggak susah nyari makanan-makanan kayak gitu di sini tuh gampang banget. Nah, saya juga setuju Kak. Kalau di Malaysia itu berbagai macam makanan semuanya ada. Bahkan Malaysia juga menyandang predikat di antara makanan street food yang paling terbaik di dunia, yaitu dari Malaysia. Street foodnya memang terkenal ya, sudah mendunia. Dan saya juga suka di Malaysia ini, yang paling saya suka untuk makanan andalan saya yaitu nasi lemak dan roti canai. Itu adalah makanan yang murah, enak tapi mengenyangkan. Terus buat sahabatku, tadi kakaknya ngomong gampang ya. Gampang kalau di Malaysia ini jangan diucapkan ya, karena itu bahasa kasar. Tapi kalau di bahasa Indonesia gampang artinya mudah. Kita langsung lanjut ke video berikutnya ya. Di sini itu bersih dan teratur. Jujur, bersih banget. Di Melaka khususnya, aku lihat jalan-jalan tuh jarang banget ada sampah. Aku itu seneng banget nongkrong atau ya main-main di Sungai Melaka. Sore-sore di situ sambil makan ice cream, liatin orang-orang tuh seneng banget. Kenapa aku bisa sampai seneng nongkrong di pinggir sungai? Karena sungainya itu bersih. Yes, walaupun airnya nggak jernih, tapi sungainya bisa kehitung bersih dan nggak berbau. Itu poin plus banget menurut aku, kayak daya tarik tersendiri di sini. Jadi orang-orang seneng jalan-jalan di sini. Kata kakaknya, di Malaysia bersih. Bahkan sungainya tidak ada sampahnya. Walaupun airnya keruh namun tidak berbau. Dan itu memang benar. Selama saya di Malaysia, saya juga pernah melihat sungai yang ada di bandar itu memang sampah. Plastik pun tidak ada ya. Jadi air mengalir senantiasa. Dan di Malaysia ini undang-undangnya juga ketat. Siapa yang membuang sampah sembarangan maka akan didenda. Jadi pemerintah dan masyarakatnya juga bekerja sama. Bang, kalau di tempat kamu, di tempat saya sih ya daripada saya menjawab salah, nanti saya dihujat, lebih baik saya diam saja ya. Teman-teman bolehlah lihat di konten lain ya kan. Di sini saya hanya kultur shock in di Malaysia. Halo guys, kembali lagi Halo di channel juga, Kak. saya bersama Nani Pitara Limbom. Oke teman-teman, kali ini saya akan membuat channel tentang apa saja yang saya suka di negara Malaysia. Yang pertama yaitu tentang tata tertib lalu lintas. Wow. Nah, yang pertama itu tentang horn. Ya, di Malaysia kita tahu bahwa horn itu sangat kurang di Malaysia. Dan kita tahu juga horn itu hanya digunakan seperlunya sahaja. Betul banget. Dan yang kedua itu lalu lintas di negara Malaysia itu bisa dibilang seperti kalau kita mau nyebrang, itu kita mengikuti peraturan di Malaysia. Yang pertama, kita nggak boleh sembarangan nyebrang sesuka hati. Kita harus nyebrang dengan jembatan ataupun yang disediakan di negara tersebut. Seperti pejalan kaki, khusus di pejalan kaki kita akan menggunakan tempat jalan
pejalan kaki. Seperti kita tahu di Indonesia pun ada tangga khusus untuk pejalan kaki, ataupun kalau bisa dibilang kalau di Indonesia itu ya banyak yang nyebrang sesuka hati kan. So kalau di Malaysia itu sangat dilarang Yang sebenarnya, benar, Kak. karena jalan di Malaysia itu sangat lebar. So kita tidak boleh berjalan sembarangan. Nah, yang terus di Malaysia juga merokok di tengah-tengah jalan itu juga kurang sangat. Tapi kalau di Indonesia, merokok di Indonesia itu mungkin masih banyak ya, sambil berjalan, ataupun asap rokok bisa kita temui di mana-mana. Dan ada seperti logo dilarang merokok, itu kita tidak boleh merokok. Bagi khususnya laki-laki ataupun yang belum pernah datang ke Malaysia, kena tengok situasi yang mana ada logo, di mana kita tempat yang bisa merokok. Nah, yang selanjutnya di Malaysia itu tata tertib lalu lintasnya pun bisa dibilang sangat beratur. Seperti kita mau lampu merah kan, kalau ada lampu merah kita beratur dengan sejalan. Betul banget. Kita mengikuti arah. Nah, di situ kita tahu bahwa lalu lintas di Malaysia itu sangat bagus ya. Bukan saya membandingkan negara manapun, tapi yang saya suka di negara Malaysia seperti itu. Nah, biasa kalau kita jumpai kan, memang ada sih sedikit saja kita jumpai kalau itu jalan bisa sampai 3 jalan. Tapi kalau di Indonesia bisa sampai 6 garis guys. Biasa kalau kita kan satu garis sudah buat lalu lintas 2 macam itu kan. Tapi kalau 2 itu kalau di Indonesia bisa sampai 6 6 beratur ya kan. Nah, dan yang selanjutnya yang saya suka di Malaysia yaitu adalah cara beratur atau ngantri di Malaysia. Kalau saya jumpai di Malaysia ini saya sangat suka. Walaupun kita banyak orang, kita mau beli apa sesuai ke hati gitu kan, kita kena beratur, Betul banget. kena antri panjang satu-satu macam itu kan. Tapi kalau di Indonesia yang saya ketahui kita selalu menumpuk-numpuk ramai-ramai kan, tolak-tolakan macam itu. Jadi saya lebih suka di Malaysia itu mengantri atau jam dengan cara beratur. Itu yang saya suka. Dan yang selanjutnya yang saya suka dari Malaysia itu adalah makanan dari Malaysia tersebut. Apa? Yaitu roti canai. Wow, ini memang makanan sangat Itu ada sedap lagi lah. saya suka itu macam makanan khas Malaysia lah. Saya suka itu makanan khas Malaysia. Dulu saya 1 bulan baru bisa menerima makanan di Malaysia, karena saya belum biasa di Malaysia makanan seperti ini kan. Tapi kalau di sini sekarang hantam guys, apa-apa saya makan. Selanjutnya yaitu saya suka belanja di Malaysia karena harga dari misalnya ya di kedai runcit satu harganya RM5.60. Sementara di kedai runcitnya satu pun sama harganya, tidak ada Betul terlalu banget. jauh. Seperti kalau di Indonesia kebanyakan ya, kalau kita pergi ke kedai sebelah dan ke kedai yang sebelah lagi, mesti harganya 10.000 dan yang satu lagi harganya 15.000. So jadinya macam kita lebih memilih yang murah dong. Betul banget. 10.000 kan daripada 15.000. Walaupun dia pun jaraknya itu tidak terlalu jauh, kita pilihlah yang murah. Tapi kalau kedai runcit di Malaysia itu kita sudah dibuat label harga, jadinya kita tahu Harganya itu sudah sama tercantum. semua. Jadi saya suka belanja di Malaysia ini karena label harga itu sama. Jadi kita kalaupun harganya itu lain, itu pun hanya sedikit, misalnya RM5.60 di kedai ini, dan di kedai runcit lagi satunya lagi hanya RM5.80 macam itu, harga 20 sen saja bedanya, tidak terlalu jauh. Tapi mungkin kalau kita pergi ke macam pasar pagi, mesti kita tak ada label tapi kita Betul boleh banget. tahu Ada label itu harganya ya di pasar murah Malaysia atau itu. terlalu jauh. So kita lebih senang belanja seperti itu. Dan yang selanjutnya yang saya sukai dari sini juga, saya sangat suka KLCC, tempat rekreasi di Malaysia. KLCC. Kenapa saya bilang begitu? Karena tamannya sangat cantik. Lagi pula KLCC itu memang sangat terkenal di mana-mana, bukan? Nah, banyak juga sih tempat rekreasi yaitu KLCC,
Cameron Highland, Genting Highland, macam-macam lah guys, tempat rekreasi ataupun tempat kita mau pergi wisata. Nah, di Malaysia juga saya sangat menyukai tata keramahan orang Malaysia sendiri, karena Betul mereka banget. welcome dengan kita yang baru datang dari misalnya dari Indonesia ke negara manapun. Di Malaysia itu banyak juga kilang ataupun pabrik untuk pekerjaan kita semua yang ada. Misalnya kita mau bekerja di Malaysia, di sini sangat banyak pabrik atau kilang untuk menghasilkan uang. Nah, disinilah faktor perindustrian, dengan cara kita pun mendaftar ke bagian tempat tenaga kerja ataupun yang mau jadi TKI, TKW ataupun apa sebagai macam lah, kita boleh dapat di Malaysia ini. Jadi saya sangat menyukai Malaysia ini. Malaysia ini pun juga banyak juga orang yang bisa kita jumpai, seperti negara Myanmar, Laos, apalagi ya, Nepal, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan juga banyak berbagai negara yang datang ke sini orang-orangnya untuk seperti bekerja ataupun seperti kita mau jalan-jalan ke Malaysia, banyak sekali kita jumpai. Betul banget, Kak. Makanya saya sangat senang di Malaysia ini karena kita bisa menjumpai banyak orang dari negara manapun. Itu yang saya rasakan lah, makanya saya menyukai itu. Nah, di Malaysia juga saya sangat menyukai alat-alat transportasi yang digunakan di dekat Malaysia ini, seperti bus dan juga seperti taksi, motor, apa segala macam. Saya sangat menyukai alat transportasi dekat Malaysia. Karena apa? Dekat Malaysia itu alat transportasi itu seperti bus ataupun bus yang disebut dekat Indonesia itu seperti kita memakai transportasi bus, kita menggunakan RM1, RM2 lah paling Betul macam banget. itu harganya. Memang murah Kita meriah. sudah bisa pergi jauh, ataupun kita paling setidaknya RM15 sudah, itu sangat jauh kita pergi. Dan juga kalau taksi, saya juga sangat menyukai alat transportasi taksi seperti Grab ke apalah segala macamnya itu. Sekarang kan sudah banyak yang menggunakan alat transportasi tersebut. So saya menggunakan alat transportasi itu, mereka tidak terlalu mahal. Kalau kita mau pergi jauh pun kita bisa lihat dia harganya. Betul pun banget. ada, jadi kita tahu berapa harga yang dicantumkan di alat transportasi tersebut. Jadi saya sangat menyukai tentang alat transportasi juga di Malaysia ini. Jadi saya sangat suka dengan yang pertama tertib lalu lintas, yang kedua tentang asap rokok, yang ketiga tentang tempat wisata, dan masih banyak lagi yang sebenarnya saya suka dari Malaysia ini. Nah, baru saja kita mendengarkan kultur shock-in daripada Kak Nani, salah satu warga negara Indonesia yang tinggal di Malaysia. Dan beliau menceritakan bahwa di Malaysia ini masyarakatnya taat berlalu lintas ya, atau punya kesadaran dalam berlalu lintas. Saya akui masyarakat Malaysia dalam berlalu lintas memang sangat luar biasa. Selama di jalan raya tidak ada ya mobil yang ngebut-ngebutan pengen cepet-cepatan nguang-ngong, itu hampir tidak ada. Ada mungkin hanya sedikit saja. Dan kata Kak Nani juga sangat suka saat berbelanja di Malaysia. Berbelanja di Malaysia ini rata-rata memang sudah ditentukan satu harga. Jadi kalau harganya 10.000 di kedai lain juga 10.000. Misalnya ya 10.000 itu berapa sih bang? 3 ringgit. Misalnya di kedai sebelah 3 ringgit, di kedai sebelah pun juga 3 ringgit. Memang berbeda dengan di tempat kita. Mungkin di tempat kita sebelah 3 ringgit, sebelahnya lagi bisa jadi 3 ringgit setengah. Kira-kira seperti itu ya. Nah, buat sahabatku yang suka dengan video ini, silahkan subscribe, like, komen, bagikan ke teman-teman Anda. Semoga informasi ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku. Barangkali sahabatku ingin berkunjung ke Malaysia, jangan sampai melakukan hal-hal yang dilarang di Malaysia. Salah satunya adalah merokok sembarang tempat, tidak boleh. Mungkin kalau di Indonesia kita merokok di warung atau di kedai itu boleh, namun kalau di Malaysia tidak dibolehkan dan tidak boleh merokok sembarang tempat. Oke, cukup sampai di sini ya. Semoga video ini bermanfaat untuk sahabatku semua, dan jangan lupa yang suka dengan konten saya silahkan subscribe, komen, bagikan ke teman-teman Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.